Assalamualaikum viewers, buat kalian belum follow Instagram kita, kalian bisa follow di bawah ini. Buat kalian belum gabung dengan grup WhatsApp, kalian bisa DM Instagram kita, dan kita dapat terkoneksi sama lain dan dapat saling menguatkan. God bless you, see you. Shalom Youters, di tengah pandemik ini mari kita bersyukur kepada Tuhan dan kita tetap beribadah dengan sukacita kita. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di tengah pandemi ini. Walaupun kami selalu berada di tengah kekhawatiran, tapi kami tetap selalu ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji, bersyukur dan menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau serah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri,
dalam apiku, kan menyembahmu. Bahkan di dalam apiku, kan menyembahmu. Bahkan di dalam apiku, ku kan menyembahmu. Mari semua menyembah Tuhan. Kau Allah yang mulia, Kau yang menghidupi kami Tuhan. Roh-Mu selalu menguatkan kami Tuhan. Roh-Mu selalu menghidupi kami Tuhan. Kami selalu menyembah-Mu Tuhan. Di depan altar-Mu Tuhan, kami selalu teguh dengan penyertaan-Mu Tuhan, dengan janji-Mu Tuhan. Mari semua menyembah Tuhan. Roh kita tetap merasakan hadirat Tuhan. Tuhan, bukalah hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami pada sore hari ini untuk beribadah bersama meskipun via online. Kami percaya kuasa-Mu
Roh Kudus-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan jika sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, sembunyikan kami di balik salib-Mu supaya kami hanya memandang Kau saja. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Shalom Biors. Sekali lagi Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang satu hal, satu perasaan yang sering dialami oleh anak-anak muda, yaitu khawatir atau gelisah. Gelisah ini sudah menjadi hal umum di dalam kehidupan kita, baik teman-teman semua, baik saya sendiri. Entah itu kegelisahan tentang pekerjaan, kegelisahan tentang pendidikan, maupun kegelisahan tentang pasangan hidup dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menghadapi kegelisahan tersebut. Bagaimana supaya kita bisa menemukan damai dari rasa gelisah itu. Ya, sebelumnya kita bersepakat dulu bahwa gelisah ini menjadi satu masalah atau satu beban bagi kita anak-anak muda. Kenapa? Karena saat kita gelisah kita pasti akan berpikir yang negatif, dan juga sebaliknya. Karena kita berpikir yang negatif, kita menjadi gelisah. Ya, Max Lucado, pendeta dan penulis buku Kristen, mengatakan bahwa anxiety atau kegelisahan itu merupakan rasa takut yang level rendah. Sebuah angin yang sangat dingin yang tidak akan berhenti berhembus. Itu akan selalu datang hampir di setiap waktu kehidupan kita. Dan kalau kita bisa merasakan nggak gelisah itu mungkin cuman menjadi sebuah selingan aja. Kita nggak bisa rileks dari kegelisahan itu, kita akan terus dihantui oleh kegelisahan itu. Dan semua kata damai, semua rasa damai itu hanya sementara atau jangka pendek. Nah, apakah kita tahu bahwa 1 dari 5 anak-anak muda itu mengalami yang namanya kegelisahan? Gak cuman itu, bahkan 91% dari anak-anak muda berkata bahwa mereka sudah mengalami yang namanya gejala fisik karena mereka stres, karena mereka gelisah. Entah menjadi emosional ataupun menjadi tidak bisa mengontrol diri dan lain sebagainya. Nah, anak-anak muda saat-saat ini dilaporkan memiliki level mental yang lebih rendah daripada generasi sebelumnya. Mereka hampir bisa merasakan kayak seperti di penjara, dikekang di penjara yang mereka bangun sendiri di antara potensi-potensi mereka. Nah, tapi di antara itu ada kabar baiknya. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah Anda dan saya termasuk salah satu generasi yang sangat didorong oleh yang namanya sebab. Kita juga generasi yang bergairah atau punya passion yang sangat tinggi. Kita juga generasi yang cukup mahir atau cukup bisa dalam berwirausaha, dan juga kita adalah generasi yang compassionate. Kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Itu nanti bisa dibaca di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari sharing hari ini, yaitu tentang kegelisahan. Pertanyaannya saya coba ubah sedikit, jadi bukan mengapa Tuhan izinkan kegelisahan, tapi saya ubah menjadi apa yang Tuhan izinkan melalui kegelisahan. Atau supaya lebih gampang,
apa yang Tuhan mau dari kita lewat kegelisahan yang kita alami. Ya, poin pertama adalah Tuhan mau supaya kita tetap fokus sama Tuhan. Kenapa? Karena menjadi hal yang sangat mudah untuk kita fokus ke batasan-batasan atau pagar-pagar yang ada di sekitar kita, bahkan sampai kita lupa, sampai kita miss the fact bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu di dalam kita. Ya, kita bisa baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 25. Kisah Rasul 16 ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Amin. Dan kita loncat ke Filipi 1 ayat 19 sampai 20. Filipi 1 ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatan oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Di sini kita bisa lihat bahwa kisah Paulus dan Silas yang dimana mereka meskipun mereka didera dan dimasukkan di penjara yang paling dalam, atau di Alkitab dijelaskan di tengah-tengah, tetapi mereka tetap fokus kepada Tuhan. Mereka tetap berharap sama Tuhan. Mereka tidak fokus terhadap penjara-penjara yang ada di sekeliling mereka ataupun orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Maka dari itu, yang pertama adalah kita harus tetap fokus sama Tuhan. Yang kedua, percaya Tuhan adalah satu-satunya sumber pengharapan kita. Kita bisa baca di Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di sini dijelaskan bahwa Tuhan itu sumber pengharapan kita. Dan kalau kita berharap sama Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Makanya melalui kegelisahan yang kita alami, Tuhan juga pengen kita percaya sepenuhnya, nggak cuma separuh-separuh, bahwa Tuhan itu sumber pengharapan bagi kita, bagi teman-teman kita, bagi orang tua kita, bagi setiap orang di sekitar kita. Nah, ketika orang khawatir, mereka pasti lebih memikirkan ke apa jadinya ya kalau bla bla bla. Misalnya apa jadinya kalau besok ujian, apa jadinya kalau aku tidak mengerjakan PR dan lain sebagainya. Nah, gimana mindset kita berubah supaya apa jadinya itu kita bisa ubah menjadi meskipun jika. Jadi dari what if kita ubah jadi even if. Meskipun masalahku tidak selesai, aku akan tetap berharap sama Tuhan. Meskipun aku
punya banyak rintangan di sekolah, aku punya banyak masalah di sekolah, aku mau tetap bergantung sama Tuhan. Itu nantinya akan bisa dialaskan ke arah percaya Tuhan sumber pengharapan. Karena apa? Ketika kita beriman bahwa meskipun masalahku banyak, aku mau tetap berharap sama Tuhan. Itu tanpa sadar kita sudah sepenuhnya menyerahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Tuhan mau supaya kita tahan uji. Kita bisa baca di Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, setiap kita pasti punya pengalaman yang negatif, apapun itu. Tapi bagaimana kita bisa berpikir seperti dari pengalaman negatif itu, sudah seberapa banyak pengalaman negatif yang kita alami membuat kita semakin kuat. Jadi setiap hal negatif yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita itu sebaliknya malah membuat kita lebih kuat. Kita bisa menjadi lebih tahu ketika nanti itu akan mungkin datang kembali ke kehidupan kita. Nah, kebanyakan orang ketika mereka gelisah ataupun ketika mereka khawatir atau mengalami hal yang negatif, pasti mereka lebih ke emosi. Maka dari itu di sini saya bilang bahwa sebisa mungkin kuasai emosimu daripada kuasai emosimu dan jangan sampai emosi yang menguasai pikiranmu. Itu yang nomor 3. Jadi supaya kita tahan uji yang nantinya menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Gimana sih kita menghadapi yang namanya pikiran negatif? Banyak dari kita yang seperti sudah dijelaskan di awal bahwa karena kita berpikir negatif kita menjadi gelisah. Atau malah beberapa orang ada yang karena mereka gelisah akhirnya mereka berpikiran yang negatif. Saya percaya bahwa setiap kita pasti punya atau pasti pernah merasa bahwa hidup kita berada di kayak satu penjara. Penjara yang penuh dengan hal-hal yang kita harus lakukan daripada yang kita ingin lakukan. Nah, kalau seperti itu pertanyaan saya adalah, pernahkah kalian mengalihkan perhatian dari diri kalian sendiri? Maksudnya gimana? Kita baca di 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Nah, Tuhan itu memelihara kita. Dalam arti di sini Tuhan sudah berikan potensi atau bakat kepada kita. Entah itu menulis, entah itu membaca, entah itu bermain musik, entah itu menyanyi dan lain sebagainya. Nah, terus apa yang harus aku lakukan sih supaya aku bisa menghadapi pikiran-pikiran yang negatif? Yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa tulis hal-hal apa saja yang menurut kalian bisa bikin kalian enjoy, yang bisa bikin kalian lebih santai, yang bisa bikin kalian lebih
kalem ya istilahnya. Jadi tulis saja misalnya menyanyi, membaca, main musik dan lain sebagainya. Dan ketika kalian merasa kalian mulai gelisah, kalian mulai khawatir, kalian tinggal buka lagi list itu, ambil satu untuk dilakukan. Percayalah ini akan sangat membantu. Ya. Yang poin terakhir juga sekaligus kesimpulan. Jadi bagaimana kita bisa menemukan damai dan bebas atau ya mungkin mengurangi yang namanya kegelisahan itu. Poin yang pertama, one small positive thought in the morning can change your whole day. Satu atau sedikit pikiran positif di pagi hari itu bisa mengubah hari kalian sepenuhnya sampai malam. Makanya banyak beberapa orang bilang bahwa kalau bangun pagi lebih baik kita senyum, pikirkan yang baik-baik. Karena apa? Pikiran kita saat pagi hari itu menentukan bagaimana hari itu kita akan menjalaninya. Ya. Yang kedua, berdoa dan mohon atau minta damai sejahtera. Kita baca di Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi gimana supaya kita bisa mengurangi, bahkan kita bisa terbebas dari kegelisahan adalah berdoa sama Tuhan, minta damai sejahtera. Karena di sini dituliskan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Setiap hal yang terjadi, setiap hal itu berawal dari pikiran kita. Itulah kenapa kita bisa berdoa dan minta damai sejahtera supaya pikiran kita itu dipelihara di dalam Kristus Yesus. Yang selanjutnya, di awal tadi kita sudah sepakat bahwa gelisah itu merupakan satu beban buat kita anak-anak muda. Maka dari itu, cara yang selanjutnya adalah kita bisa saling menguatkan. Kita bisa baca di Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ketika kita gelisah, itulah saat dimana kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Kita bisa saling menolong, saling menguatkan. Gimana caranya? Kita share ke orang-orang yang memang kita percaya. Karena apa? Karena beberapa orang bilang bahwa sharing is caring. Ketika kalian share, itu sama dengan kalian peduli. Kenapa? Karena kalian bisa saling menguatkan. Gimana caranya supaya kita bisa saling menguatkan? Salah satunya adalah kita bisa berkomunitas di komunitas yang baik. Misalnya kalau di tempat kita, di Biors kita punya BYC. Kalian bisa berkomunitas di sana, bisa saling menguatkan satu sama lain. Nah, dan kita juga bisa selalu ada sebagai teman, sebagai sahabat, atau sebagai apapun bagi teman kita yang mungkin mengalami kegelisahan itu. Kita bisa selalu ada sampai dia sembuh,
sembuh dalam arti dia sudah tidak gelisah lagi. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah kehadiran dari kegelisahan itu tidak bisa dihindari atau tidak bisa kita tolak. Tapi untuk terjebak di dalam penjara dari kegelisahan tersebut itu pilihan kita. Memang itu nggak akan mudah. It's not going to be easy. Tapi itu perlu waktu, perlu usaha, tapi itu sepenuhnya nggak akan sia-sia. Jadi yuk sama-sama kita berusaha, kita struggle untuk bisa bebas dari yang namanya kegelisahan. Nah, gimana caranya supaya ndak susah? Itu tadi, kita bisa saling sharing, kita bisa saling menguatkan, dan lain sebagainya. Ya, itu aja untuk hari ini, untuk sharing hari ini. Sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami tahu ini mungkin belum sepenuhnya bisa kami lakukan, tapi kami mau belajar untuk melakukannya Tuhan, supaya kami bisa terbebas dari yang namanya kegelisahan, atau at least kami bisa mengurangi rasa kegelisahan kami semua. Berkati kami, tuntun kami supaya kami bisa melakukan apa yang sudah menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami, terutama masalah kegelisahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin punya masalah, ataupun mereka khawatir dengan hari esok, khawatir dengan pendidikan mereka, khawatir dengan pekerjaan mereka. Kami berdoa bersatu hati, Engkau yang jamah, Engkau yang kuatkan, supaya nantinya apapun yang mereka lakukan itu berkenan di hadapan-Mu, dan hasilnya bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oke, thank you guys. Selamat hari Sabtu. God bless you and stay healthy.